implannya. Terus kemudian kita butuh ini apa namanya? Klem buat nanti ini. Tapi kita nggak ada klem ya guys, harus ada. Jadi kita pakai ini aja. Oke, yang pertama kita nentuin dulu lokasi dari pemasangannya. Biasanya itu lokasinya di lengan kiri, lengan atas. Lengan atasnya itu umumnya lokasinya itu di sepertiga dari fossa cubiti sama aksila. Jadi biasanya itu dipasangnya di dalam sini, di lengan dalam. Nah, nanti kalau udah kita lakukan dulu asepsisnya gunakan kapas, kemudian povidone iodin dari dalam keluar kayak biasa. Terus kalau udah kita pasang untuk sterilnya. Nah, terus nanti kita lakukan anestesi. Anestesi itu sebenarnya ada beda-beda sih tiap skills, tapi kita ngikutin yang ditilik aja gitu ya. Nah, anestesinya kita gunakan 1 cc di pola pemasangannya nanti gitu. Nah, ini udah ngedokain. Terus kemudian kita tusukkan secara seputan kurang lebih 15 derajat gitu arahnya. Terus jangan lupa diaspirasi dulu, kalau nggak ada darah berarti tidak bener kan. Terus kita masukin dikit-dikit, terus kita tarik pelan, terus kayak bentuk kipas gitu loh. Jadi tadi masukin lagi ke arah sini, tarik lagi, terus masukin lagi ke arah sini gitu sampai semuanya itu habis. Kalau kalian kayak gitu atau ada juga anestesi yang kayak gini nanti dicopot terus kita pindah ke sisi sini. Kalian yang gimana? Sama kayak tadi. Satu kayak tadi ya? Kayak kipas deh. Yang kayak kipas gitu ya? Yang pokoknya sesuai gitu. Pokoknya masuk dulu terus baru dikeluarin kan? Terus kayak dikit gitu itu kan? Dua sisi, tergantung berapa implannya sih. Harus 2, lebih nggak apa-apa nggak sih? Lu nggak boleh gini ya? Berhenti gitu ya? Oke, kita tunggu 2 menit. Terus kalau udah kita tanyain, kita pakai pinset, kayak tanyain Bu nih sakit nggak? Kalau pasiennya udah nggak ngerasa rabaannya kayak gini, udah bekerja kan. Terus kita mulai menggunakan insisi menggunakan si scalpelnya. Insisinya itu bukan cuma digores tapi beneran ditekan gitu. Kurang lebih itu 2 mm. Jadi kayak kita tekan sampai dalam gitu kan. Sampai batas nanti dari pemasangan subkutannya gitu. Terus nanti biasanya itu kalau misalnya ada darah, rembes, perdarahan gitu, kita langsung menggunakan metode balut tekan aja. Harusnya pakai kapas, tapi nggak ada. Jadi, kok kapas, kasa, harusnya pakai kasa, metode balut tekan. Biasanya itu kalau bentar aja itu juga darah udah berhenti, karena biasanya perdarahannya tuh minim, cuma kayak rembes sedikit doang gitu, nggak yang masif. Jadi nggak apa-apa. Kalau sekiranya udah berhenti perdarahannya, kita bisa langsung insersi si trokernya. Bentar, troker yang enak tuh yang ada ini. Kalau mau makan ya. Nah, yang ini. Makan aja. Nah, ini tuh caranya itu ada yang dimasukin dulu, terus nanti si implannya menyusul dimasukin. Ada juga yang dari awal tuh implannya dimasukin sekalian ditusuk gitu kan. Tapi kita ngikutin tilik aja. Kalau tilik itu kita masukin dulu nih 45 derajat penusukannya di subkutan juga sampai garis batas yang ada di trokernya ini. Nah, sampai garis batas ini. Terus kalau udah kita dorong, kita tarik pendorongnya menggunakan si pinset, kita masukin implannya. Kita masukin implannya kan 2 kali ya, tapi kayaknya kalau ditilik itu satu-satu. Karena kalau misalnya dua-dua masuk itu susah didorong gitu loh, karena dia lunak kan. Jadi kita satu-satu aja. Nah, nanti kalau udah kita dorong, kita ini bisa ngelihat nih, kan ini kelihatan karena harusnya nyeplak kulit gitu kan di subkutan. Kalau seandainya implannya itu udah mulai keluar dari mulut trokernya, ini kita bisa tekan, kita tahan gitu, terus kita tarik perlahan antara si pendorong sama trokernya sama-sama kita tarik. Gunanya itu biar si implannya itu bakal stay di dalam kulit. Karena kalau kita dorong full, dia takutnya malah terlipat kan. Terus kita jangan sampai tarik full, kita bentuk ke arah sampingnya biar bentuknya V gitu loh. Sambil implan yang tadi udah kita pasang sebelumnya kita tahan biar dia nggak copot. Kita tusukin lagi sampai batas garisnya. Tapi kayak udah nggak bisa batas garis ini ya. Nah, terus nanti kita tarik lagi, kita masukin lagi satu lagi implannya gitu. Tapi karena udah ada, saya nggak bisa sih, nggak bisa. Karena ini masukin lagi gitu kan. Terus kita dorong lagi, terus kalau misalnya udah kelihatan lagi kita tahan. Terus kita tarik barengan dua-duanya biar nanti si implannya tuh ketahan di dalam kulit gitu. Masuk beneran, oke. Nah gitu. Terus nanti kita kalau misalnya ada perdarahan, pas kita tarik trokernya keluar, kita bisa lakukan balut tekan lagi. Terus kemudian nanti kalau udah kita balut lukanya ini menggunakan kasa dan juga perban. Terus kita tinggal edukasi ke pasiennya. Selesai implan gitu. Mau langsung praktek apa ke Ayudi? Ya udah, oke.
Skip. IUD itu yang pertama apa namanya, kalau di tilik itu kan dikasih tahu buat untuk pemeriksaan ginekologi dulu, terus sedangkan kalau ginekologi dan bimanual gitu-gitu kan harus ada spekulum ya, jadi kayak masih nggak tahu itu dilakukan atau enggak atau cuman diomongin aja, itu juga belum tahu. Nah terus abis itu selanjutnya adalah pemasangan IUD ini. Pemasangan IUD ini tuh harus dilakukan secara steril, dimana nggak boleh dilepas dari plastiknya, jadi kayak cuma dibuka ujungnya aja, terus abis itu dimasukinnya itu di dalam sini, terus ya udah kita masukin aja dengan caranya masing-masing, triknya masing-masing.